Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensix, balik lagi nih di segmen spesial kita, Ngabuburit Berfaedah. Sambil nunggu beduk, yuk kita kasih asupan gizi buat otak biar puasanya makin berkah. Yups, misi kita hari ini penting banget nih Sobat Spensix. Kita bakal bedah tuntas materi-materi IPS yang paling sering keluar buat persiapan asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT. Kita bakal kupas pakai cara yang asyik, biar semua konsepnya itu bener-bener nyantol di kepala, nggak gampang lupa. Pokoknya siap-siap nilai IPS-nya auto sultan. Oke, kita mulai dari sejarah dulu ya. Ada satu misteri besar nih yang sering banget bikin penasaran dan jadi langganan di ujian. Kita bakal bongkar soal runtuhnya sebuah rezim yang super kuat, yaitu Orde Baru, dan gimana era reformasi bisa lahir. Nah, ini dia masalah utamanya Sobat Spensix. Coba deh bayangin, Presiden Soeharto itu berkuasa selama 32 tahun. Lama banget kan? Kelihatannya kuat banget, disegani, tapi kok bisa ya? Dalam sekejap di tahun 1998, kekuasaannya langsung runtuh gitu aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, banyak yang ngira Orde Baru itu jatuh cuma karena demo mahasiswa. Eits, ternyata akarnya lebih dalam dari itu loh. Ada dua pemicu utama yang terjadi barengan. Di satu sisi, ada krisis ekonomi atau krisis moneter yang bikin harga-harga naik gila-gilaan. Terus di sisi lain, yang paling penting nih, munculnya krisis kepercayaan dari rakyat. Krisis kepercayaan ini sumbernya satu, yaitu KKN yang merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bukan sekedar istilah biasa loh, tapi udah jadi mentalitas yang bikin rakyat merasa dibohongi, nggak adil, dan puncaknya, ya marah besar. Rakyat udah nggak percaya lagi sama pemerintah. Ditambah perut lapar karena ekonomi lagi susah, wah lengkap sudah alasannya buat menuntut perubahan besar, yang kita kenal sebagai reformasi. Nah, catat ya, ini trik assessment buat Sobat Spensik. Kalau nanti di soal ASAT ditanya apa latar belakang reformasi, langsung cari jawaban yang menggabungkan dua hal ini. Kondisi ekonomi yang rapuh dan budaya korupsi atau KKN plus pemerintahan yang otoriter. Jangan pilih yang cuma salah satu, karena keduanya itu satu paket. Oke, dari serunya perjuangan, kita loncat ke gimana cara kita mengisi kemerdekaan, yaitu lewat ekonomi. Sobat Spensix pasti sering banget dengar istilah ekonomi kreatif kan? Tapi, apa sih bedanya sama ekonomi biasa kayak orang jualan baju di pasar gitu? Pertanyaan bagus. Bedanya itu simpel banget, ada di bahan bakunya. Gini deh gampangnya, kalau ekonomi biasa, bahan bakunya itu barang fisik. Jualan beras, jualan kayu, jualan motor, kelihatan barangnya. Nah, kalau ekonomi kreatif, bahan bakunya itu ide, gagasan, kreativitas. Jadi yang kita jual itu hasil pemikiran kita. Oh gitu ya, contohnya gimana tuh biar makin kebayang? Gampang banget, misalnya kamu jago motret, terus hasil fotomu yang keren itu kamu jual, nah itu masuknya subsektor fotografi. Atau kamu jago gambar dan bikin desain bangunan yang megah, itu namanya arsitektur. Kamu suka ngoding, terus bikin aplikasi game yang seru, itu masuk subsektor permainan interaktif. Semuanya itu jualan ide, keren kan? Oke, paham soal ekonomi kreatif. Nah, produk-produk keren ini kan bisa juga dijual ke luar negeri. Ini ngebawa kita ke topik yang lebih luas lagi, perdagangan internasional. Pertanyaannya, kenapa sih sebuah negara harus repot-repot dagang sama negara lain? Kenapa nggak bikin semua barang sendiri aja? Jawabannya, karena nggak ada satupun negara di dunia ini yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Makanya kita butuh dua kegiatan utama ini. Pertama, ekspor, yaitu saat kita menjual barang ke luar negeri. Tujuannya buat apa? Buat nambah devisa alias pemasukan buat negara. Kedua, ada impor, yaitu saat kita membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang nggak bisa kita produksi atau jumlahnya kurang di dalam negeri. Dan ini trik asesmen berikutnya. Kalau nanti ada soal tentang manfaat utama perdagangan internasional, Sobat Spensik tinggal cari jawaban yang isinya 3 poin kunci ini. Pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, menambah devisa negara. Dan ketiga, memperluas pasar dan membuka lapangan kerja. 3 poin ini pasti ada di pilihan jawaban yang benar. Oke, kita balik lagi ke sejarah ya. Kalau tadi kita bahas perubahan besar di era modern, sekarang kita putar balik mesin waktu ke momen yang super tegang jelang proklamasi. Bisa dibilang, ini tuh drakornya sejarah Indonesia, penuh drama dan intrik. Judulnya, Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini dia, kata kuncinya, diculik. Wih, kedengarannya serem ya.
Kenapa coba dua tokoh paling penting bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta, kok bisa-bisanya sampai dibawa paksa sama para pemuda? Emangnya ada masalah segenting apa sih sampai harus segitunya? Jadi, masalah utamanya itu adalah perbedaan pendapat yang tajam banget Sobat Spensix. Coba deh kita lihat tabel ini. Di sebelah kiri ada golongan tua, contohnya Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka maunya merdeka secara terstruktur, lewat rapat PPKI buatan Jepang biar nggak ada pertumpahan darah. Nah, di sebelah kanan ada golongan muda yang semangatnya meledak-ledak. Mereka maunya merdeka sekarang juga. Mereka lihat Jepang kalah itu momen emas, jadi harus langsung rebut kemerdekaan tanpa campur tangan siapapun. Jadi trik asesmennya gini, inti dari peristiwa Rengas Dengklok adalah untuk mendesak supaya proklamasi dipercepat dan yang paling penting untuk memastikan kemerdekaan kita benar-benar murni, lepas dari pengaruh Jepang. Oh ya, jangan lupa juga sama tokoh-tokoh penting di baliknya ya. Ada Sayuti Melik yang ngetik naskah proklamasi biar rapi, dan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka merah putih kita. Oke Sobat Spensix, setelah kita bahas cara manusia berinteraksi lewat sejarah dan ekonomi, sekarang kita bahas interaksi manusia dengan rumah kita satu-satunya, yaitu bumi. Kita masuk ke materi geografi yang penting banget karena ini menyangkut tanggung jawab kita semua. Pertanyaan sederhananya gini deh, kita sering banget kan lihat berita. Es di kutub mencair. Kenapa bisa gitu? Anggap aja bumi kita ini lagi demam. Suhunya naik, panas. Akibatnya es di kutub jadi korban, meleleh deh. Tapi apa sih penyebab demamnya bumi ini? Dan ini bukan masalah sepele loh. Coba lihat angkanya. Triliunan ton. Sebanyak itulah es yang diperkirakan sudah mencair di kutub. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat serius buat kehidupan di planet kita. Benar-benar gawat. Proses demamnya bumi itu ada alurnya Sobat Spensix. Coba deh ikuti urutannya. Semuanya itu berawal dari aktivitas kita, manusia. Emisi karbon dari kendaraan dan pabrik terus meningkat. Ini menciptakan efek rumah kaca yang seolah-olah menyelimuti bumi dan memerangkap panas. Akibatnya, suhu bumi jadi naik. Kalau suhu naik, es di kutub mencair. Kalau es mencair, airnya lari ke laut dan akhirnya permukaan air laut jadi naik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil. Nah, selain isu lingkungan yang penting banget, ada juga nih satu hafalan geografi yang wajib banget nyantol, yaitu urutan benua dari yang paling luas ke yang paling kecil. Gampang kok, hafalin aja singkatan ini. AS, AM, AF, AUS. Coba lihat grafiknya. Asia yang paling gede, lalu Amerika, Afrika, Eropa, dan yang paling kecil Australia. Ingat ya, AS, AM, AF, AUS. Masya Allah, lengkap banget ya pembahasan kita hari ini. Mulai dari drama sejarah, cara cari cuan yang kreatif, sampai cara kita menjaga bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Rangkuman super singkat berisi poin-poin kunci yang wajib kamu ingat buat asat nanti. Oke, ini dia ultimate cheat sheet buat kalian. Kita mulai dari sejarah. Ingat, reformasi itu karena krisis ekonomi plus KKN. Terus Rengas Dengklok itu intinya desakan pemuda untuk merdeka tanpa campur tangan Jepang. Lanjut ekonomi, ingat, ekonomi kreatif itu jualan ide. Ekspor itu jual, impor itu beli. Simple. Terakhir, geografi, benua terluas itu Asia. Dan yang terpenting, menjaga bumi adalah tugas kita bersama. Hafalin ya! Pelajari lagi ya poin-poin kuncinya Sobat Spensix. Jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua sebelum ujian. Semoga ilmunya berkah, ujiannya lancar, dan nilainya memuaskan. Sekian dari kami, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Mari kita tutup dengan moto kebanggaan kita bersama. SMP Negeri 6, berkarakter, unggul dalam prestasi, santun dalam aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.